Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimbo Afrian, NIM 1816030051 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Wisata dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan pada Objek Wisata Goa Batu Kapal. Sebelum kita memasuki inti pembahasan kita, marilah kita menyaksikan video yang telah disiapkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pentingnya strategi bagi sebuah bisnis dan mengapa sebuah bisnis perlu memiliki strategi yang tepat. Mengacu pada dinamika pasar atau market dynamic yang semakin tinggi gejolaknya, maka setiap bidang usaha harus senantiasa waspada terhadap kondisi eksternal dan internal perusahaan. Banyak perusahaan yang di masa lampau sangat sukses, namun tidak lama kemudian mengalami kerugian atau bahkan bangkrut. Beberapa contoh, 15 tahun lalu perusahaan Nokia mengalami sukses besar dengan penjualan handphone yang tumbuh dengan pesat. 5 tahun kemudian penjualan Nokia jatuh terpuruk dikalahkan oleh BlackBerry. Nasib yang sama juga menimpa BlackBerry yang hanya menikmati sukses selama 4-5 tahun, yang kemudian jatuh terpuruk kalah terhadap Android. Demikian pula perusahaan kamera Kodak yang sangat sukses di era 1990-an jatuh bangkrut karena kalah oleh digital kamera. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat berkembang sustainable, maka seluruh jajaran karyawan khususnya manajemen harus menyusun strategi perusahaan secara tepat. Untuk itu, sebagai langkah awal, manajemen harus memahami kondisi pasar atau eksternal perusahaan dan memahami kondisi dan kompetensi internal perusahaan, yang kemudian diuraikan pada tabel analisa SWOT. Berikut ini pengertian dan cara menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT. SWOT ini merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Teknik analisis SWOT ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1960-an dan 1970-an, dengan menggunakan data dari banyak perusahaan yang terkemuka di dunia. Untuk membuat analisis SWOT yang efektif dan tepat sasaran pada analisa usaha, dibutuhkan tahapan sebagai berikut. 1. Tentukan konteksnya. Konteks tersebut harus berupa tujuan dibuatnya analisis SWOT. Kedua, tentukan keempat elemen SWOT, baik yang mendukung dan yang menghambat. Ketiga, buatlah strategi secara terperinci dengan menggunakan matriks SWOT. Keempat, memilih strategi yang tepat dari sim matriks tersebut untuk dapat melaksanakan tujuan analisis SWOT. Tahapan ini dibuat supaya unsur-unsur yang terdapat pada SWOT tersebut relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika kita tidak menentukan tujuan dibuatnya SWOT, bisa jadi unsur-unsur yang terdapat pada SWOT tidak relevan, yang akhirnya hasil dari analisis tersebut tidak akan tercapai. Dengan menerapkan tahapan-tahapan tersebut, maka analisis SWOT akan mudah dibuat dan tepat sasaran. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Goa Batu Kapal dan gambaran umum tentang Goa Batu Kapal itu sendiri. Selamat menyaksikan. Wisata Goa Batu Kapal terletak di Jorong Ngalau Indah tahap 1, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir, Balai Ganggo, Kabupaten Solok Selatan. Goa Batu Kapal ini lumayan jauh dari pusat kota Solok Selatan, Padang Aro, yaitu berjarak sekitar 45 km, dan dari kota Padang berjarak sekitar 194 km, dan butuh waktu 5,5 jam perjalanan untuk sampai ke wisata Goa Batu Kapal ini. Goa Batu Kapal ini memiliki kedalaman sekitar 26 meter, dan untuk ketinggiannya sekitar 86 meter. Untuk posisi dan bentuk dari Goa Batu Kapal ini tidak pernah dirubah, tetap alami dan merupakan sebuah karya alam yang menyerupai sebuah kapal besar, dan setiap dindingnya berwarna-warni, sehingga itulah yang membuat goa ini menjadi sangat indah dan memiliki keunikan yang berbeda dari wisata lainnya. Goa Batu Kapal ditemukan pertama kali pada tahun 1984 dan diresmikan oleh mantan Bupati Solok Selatan Bapak Musni Zakaria pada 8 Februari 2017 lalu. Goa Batu Kapal memiliki luas sekitar 27 hektar. Goa Batu Kapal memiliki 4 bukit batu kapur. Cuman yang dijadikan untuk wisata hanya 2 bukit saja, karena 2 bukit yang lainnya tersebut dianggap berbahaya. Makanya hanya digunakan 2 bukit saja sebagai tempat wisata. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti tertarik melakukan penelitian di Goa Batu Kapal ini karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena potensi yang besar yang dimiliki oleh wisata Goa Batu Kapal ini. Selain memiliki potensi yang tinggi, Goa Batu Kapal ini juga memiliki ciri khas dan keunikan yang tersendiri. Nah, yang ketiga, karena sangat lambatnya perkembangan baik itu dari aksesibilitas dan fasilitas wisata. Alasan berikutnya, peneliti tertarik melakukan penelitian di Goa Batu Kapal ini karena terjadinya penurunan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun di wisata Goa Batu Kapal ini. Nah, berikut ini struktur organisasi Pokdarwis, Insan Peduli Wisata Goa Batu Kapal. Pokdarwis ini didirikan pada tanggal 16 Maret 2017, yang diketuai oleh Yuneldi serta Wakil Ketua Wira Iskandar. Pokdarwis ini dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama bidang keamanan, bidang kebersihan dan keindahan,
humas dan SDM, daya tarik wisata, dan pengembangan potensi wisata. Nah, untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung. Yang kedua adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, selain itu, peneliti juga membuat informan peneliti untuk sumber data pada penelitian ini. Pada penelitian kali ini, peneliti telah memilih 8 informan penelitian sebagai berikut. Untuk informan penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, informan internal, yaitu Kepala Pengurus dan jajaran pengurus wisata Gua Batu Kapal, Jorong Ngalau Indah tahap 1, Ketua Pemuda Ngalau Indah tahap 1, pihak wali nagari di tempat, Ketua Pemuda Nagari Sungai Kunyit. Yang kedua yaitu informan eksternal, yaitu pengunjung, pedagang wisata Gua Batu Kapal, dan masyarakat nagari Sungai Kunyit Barat. Sementara itu, analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis SWOT. Tujuan dari analisis SWOT ini yaitu untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal wisata Gua Batu Kapal, agar memperoleh strategi alternatif untuk wisata Gua Batu Kapal, sehingga strategi tersebut mempercepat pengembangan wisata Gua Batu Kapal. Nah, setelah melakukan analisis SWOT, peneliti mulai melakukan analisis IFAS dan Analisis IFAS dan EFAS ini disusun untuk mengetahui nilai bobot, ranting, dan skor dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh wisata Gua Batu Kapal. Nah, setelah melakukan analisis IFAS, peneliti memperoleh jumlah skor kekuatan dengan nilai 1,44, sementara skor kelemahan dengan nilai 1,52. Setelah itu, peneliti melakukan pengurangan skor kekuatan dengan skor kelemahan, sehingga peneliti mendapatkan hasil negatif dengan angka minus 0,08. Sedangkan untuk analisis EFAS-nya, peneliti menemukan jumlah skor peluang dengan nilai 1,57, jumlah skor tantangan dengan nilai 1,12. Sehingga hasil dari pengurangan jumlah skor peluang dan tantangan yaitu positif dengan angka 0,45. Nah, berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan matriks IFAS dan EFAS, maka diperoleh hasilnya negatif positif, yaitu pada kuadran 3. Yang mana posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dari segi internal namun kuat dari segi eksternalnya. Posisi ini merupakan posisi yang menjelaskan lemahnya sebuah organisasi atau wisata namun memiliki peluang untuk lebih berkembang. Maka dari kondisi kedua faktor tersebut membuat wisata ini direkomendasikan dengan strategi yang terdapat pada kuadran 3 yang ada dalam diagram SWOT, yaitu Turn Around atau ubah strategi. Nah, dari posisi objek wisata yang terletak pada kuadran 3, maka strategi yang diperoleh untuk wisata Gua Batu Kapal ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan keindahan dan melakukan pengembangan potensi yang ada pada wisata Gua Batu Kapal ini. Dan yang kedua, yaitu memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah sebaik mungkin, serta kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan merawat fasilitas yang telah disediakan untuk wisata ini. Yang ketiga, memperbaiki aksesibilitas menuju wisata dan di dalam goa. Yang keempat, peningkatan SDM wisata seperti melakukan perencanaan dan pengembangan SDM dan moral pada pengurus wisata dan semua anggota yang mengurus wisata Gua Batu Kapal ini. Yang kelima, menambah fasilitas yang penting bagi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Yang keenam, memperkuat promosi wisata, belajar menggunakan teknologi untuk memperkuat promosi wisata dengan benar, seperti melakukan promosi di media sosial baik itu di Facebook, YouTube, Instagram, dan di media sosial lainnya secara berkelanjutan. Dan yang ketujuh, menyusun standar operasional prosedur yang efektif. Dengan adanya SOP yang tepat, maka akan membuat petugas menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Nah, maka sebab itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada objek wisata Gua Batu Kapal, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada hasil analisis SWOT bahwa pada wisata Gua Batu Kapal untuk lingkungan internal kekuatan lebih kecil pada kelemahan, yaitu 1,44 dikurang 1,52 dan hasilnya minus 0,08. Untuk lingkungan eksternal peluang lebih besar daripada ancaman, yaitu 1,52 dikurang 1,12 dengan hasilnya 0,45. Posisi ini merupakan posisi yang menjelaskan lemahnya sebuah organisasi atau wisata namun memiliki peluang untuk lebih berkembang. Maka dari kondisi kedua faktor tersebut membuat wisata ini direkomendasikan dengan strategi yang terdapat pada kuadran 3 yang ada dalam diagram SWOT, yaitu Turn Around atau ubah strategi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.